Pada ketua kelas silakan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Yang lain hadir semua? Hadir. Baik anak-anak ibu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita dengarkan lagu nasional ini. Salam sampai merauke merdeka pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kita akan mempelajari tentang Wali Songo. Kemarin kita telah mempelajari tentang Mengenai. Oke, baik anak-anak itu masih ingat. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kepada Wali Songo yang kedua. Siapa Wali Songo yang kedua? Sunan Ampel. Jadi materi kita hari ini adalah tentang Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ibu, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apa yang anak-anak Ibu tahu tentang biografi Sunan Ampel? Siapa namanya? Said Agil Abdullah. Dari mana beliau berasal? Wali. Kenapa kita penting mempelajari tentang peran Sunan Ampel? Supaya tahu tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Iya, terus apa contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Saling menghargai, saling menghargai. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah agar nanti setelah anak-anak ibu mempelajari tentang materi Sunan Ampel, maka anak-anak ibu nanti mampu menganalisis biografi, peran, dan sikap positif yang ada pada diri Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Supaya nanti anak-anak itu terbentuk pribadi yang teguh pendirian dan menghargai perbedaan. Modal pembelajaran yang kita gunakan adalah PJBL, di mana nanti anak-anak itu akan arahkan diskusi dan seterusnya akan membuat sebuah produk, di mana produk kita itu adalah membuat poster. Ya, siap? Siap. Baik, sekarang kita SBI dulu ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan dulu video pembelajaran. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Ahmad. Nama aslinya Said Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Chandraulan dari kerajaan Java, Kamboja. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa gerakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya yang merupakan Raja Kerajaan Majapahit. Tujuannya untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan pemerosotan orang. Peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Yang kedua adalah melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Yang ketiga adalah membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Ajaran Sunan Ampel yang banyak dikenal adalah falsafah lima. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Yang pertama,
berdakwah dengan santun penuh kearifan. Yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Yang ketiga, Sunan Ampel adalah sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Yang keempat, Sunan Ampel adalah seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan. Baik anak-anak ibu, Sunan Ampel datang ke Indonesia latar belakangnya apa? Untuk memperbaiki moral kepercayaan pada baik. Ya, beliau datang ke sini atas undangan siapa? Raja Majapahit. Yang bernama Prabu Sriwijaya. Ya. Di zaman sekarang, Islam sedang berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia merupakan agama mayoritas. Apakah masyarakat Indonesia dan remaja Indonesia sudah berakhlak baik semua? Belum. Kira-kira kenapa di era globalisasi ini masyarakat kita, remaja kita yang ada di Indonesia belum berakhlak baik? Karena ada pengaruh teknologi. Ya, teknologi apalagi Lingkungan. pendidikan agamanya yang kurang. Kira-kira bagaimana cara anak ibu untuk memanage diri atau untuk memfilter diri dari hal-hal negatif teknologi? Menghindari. Dengan menghindari, terus menghindarinya bagaimana? Dengan memilih yang mana yang positif, mengikuti hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk dihindarkan, ya. Jadi bukan berarti kita menghindar dari teknologi, tetapi cara memilih yang baik-baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Jadi ketika teknologi datang, ketika teknologi ada, pergunakan sebaik-baiknya. Bisa membedakan yang mana yang harus kita contohi, yang mana yang harus kita tinggalkan. Ya, yang positif silakan ambil, dan yang negatif silakan ditinggalkan. Supaya ibu ini menjadi generasi penerus yang sukses dunia dan akhirat, yang berakhlak mulia. Iya. Sekarang kita akan diskusi. Ibu akan bagi kelompok secara online dengan menggunakan kelompok generator. Silakan dibentuk kelompok. Mejanya bentuk 4. Baik anak-anak ibu, pada pertemuan yang lalu kita sudah melalui 4 tahap. Pada hari ini kita akan melanjutkan tahap ke-5 dan ke-6. Tahap ke-5 adalah pengujian hasil proyek kalian. Kemudian tahap ke-6 adalah evaluasi pengalaman belajar kalian. Siap? Ya. Baik, sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan ke depan kelas. Nah, silakan maju. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema kelebihan akhlak mulia. Menjadi sebab untuk masuk ke surga, menjadi manusia yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia, pembenaran utama, beraca kebaikan, menjadi manusia yang paling dikasihi Rasulullah SAW dan paling dekat dengan baginda di dalam surga. Menjadi mukmin yang paling sempurna imannya. Akhlak mulia menyinarkan muka bumi dan menambah berkatmu. Akhlak mulia adalah amalan yang baik
Gimana Astia? Sudah? Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masing-masing kelompok mengumpulkan hasil proyeknya. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah tampil. Dari hasil presentasi tadi, maka kelompok yang menampilkan hasil yang terbaik akan mendapatkan bintang kelas. Pada kelompok B adalah bintang kelasnya. Tepuk tangan untuk kelompok B.